Bismillahirrahmanirrahim. Pak Japri. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala imamil muttaqin sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidin al-tahirin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku sekalian, seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah majlis manaqib Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrah, yang seluruhnya dimuliakan oleh Allah, yang seluruhnya Al-Fakir hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Segala puji adalah hak Allah. Hanya Allah yang berhak untuk dipuji oleh seluruh makhluknya. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, panutan kita yang mulia, baginda tercinta Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau dan tetap istiqomah secara istimrar menjalankan segala perintah beliau, menjauhi larangan beliau, menghidupkan, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, serta melaksanakan wasiat-wasiat beliau. Yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita, anak cucu kita, keturunan kita semuanya mendapatkan syafaatul ujma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau di hari kiamat oleh Allah, dikumpulkan dengan para kekasihnya Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para auliyaillah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah.
a'azakumullah wa hafizakumullah. Sebelum Al-Fakir menyampaikan khidmah ilmiah dalam majlis manaqib yang mulia ini, terlebih dahulu Al-Fakir mohon kepada para ikhwan sekalian, mohon keikhlasannya, keridoannya untuk kita sama-sama membacakan Ummul Quran Suratul Fatihah khusus untuk ibunda dari Bapak Yakub Permana Eskom yang tadi siang telah meninggal dunia, yang bernama Ibu Bedah binti Jahinan. Beliau adalah ibunda dari Bapak Yakub Permana Eskom. Dan Bapak Yakub Permana Eskom ini waktu kecil sampai beliau bisa baca Quran, sampai sekarang sudah jadi guru, itu ngajinya di saya. Tadi beliau telepon saya mohon doanya. Baiklah para jamaah, kita bacakan Al-Fatihah khusus untuk almarhumah Ibu Bedah binti Jahinan. Semoga almarhumah oleh Allah Subhanahu wa taala diterima iman Islamnya, ihsannya, amal solehnya, amal kebaikannya yang telah dilakukannya selama hidupnya di alam dunia, dan semoga di saat almarhumah menghembuskan napasnya yang terakhir meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan dosa-dosanya bersih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan malam ini adalah merupakan malam pertama almarhumah menjadi penghuni alam barzakh atau alam kubur. Kita doakan semoga almarhumah selama berada di alam kubur senantiasa selalu berada dalam rahmatnya Allah, berada dalam kasih sayangnya Allah, berada dalam ridhonya Allah, berada dalam ampunan Allah. Alam kuburnya oleh Allah semoga dijadikan taman dari taman-taman sorga dan diselamatkan dari azab kubur. Bitil ganiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Semoga doa kita untuk almarhumah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudaraku para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Bersyukur kita kepada Allah masih dianugerahi nikmat umur, nikmat sehat, juga nikmat-nikmat yang lainnya, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah yang disertai hidayah, dan nikmat istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Malam ini kita sudah berada di malam yang ke-24 di bulan Rajab tahun 1447 Hijriah, bertepatan dengan hari ke-12 di bulan Januari 2026. Insya Allah dalam majlis manaqib yang mulia ini Al-Fakir ingin menyampaikan materi khidmah ilmiah tentang kondisi hamba sedang dekat kepada Allah. Tentu orang-orang yang ahli berzikir seyogyanya mengetahui kondisi hamba sedang dekat kepada Allah, kondisi apa saja.
Berangkat dari perintah baginda yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda begini. Kun, waduh, udang. Kun ma'allah, fa illam takun ma'allah, fakun ma'aman kana ma'allah, fa innahu yusiluka ilallah. Kata Nabi, kun, jadilah engkau ma'allah, orang yang selalu bersama Allah. Jadi kita oleh Nabi kita disuruh berusaha, berupaya semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, tentu sesuai kemampuan masing-masing. Berusaha untuk selalu bersama Allah. Kapanpun, dimanapun kita selalu bersama Allah. Kira-kira bisa enggak ya? Mudah-mudahan oleh Allah dikasih bisa gitu. Insya Allah yakin kalau ada pertolongan Allah, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Kalau Allah menghendaki. Kan keterangannya Masya Allahu kana. Apapun yang Allah kehendaki pasti akan ada, pasti akan terjadi. Wa ma lam yasha lam yakun. Dan apapun yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan pernah ada, tidak akan pernah terjadi. Maka sandaran vertikal kita harus kuat kepada Allah melalui doa. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kun ma'allah, jadilah engkau orang yang selalu bersama Allah kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, dalam situasi kondisi apapun, sendirian atau di tempat orang, banyak orang, dilihat orang ataupun tidak dilihat orang, hendaklah kita selalu bersama Allah. Kalau kita sudah bisa merasakan selalu bersama Allah, hidup ini indah, nikmat hidup ini. Walaupun dikasih musibah yang berat, tapi terasa indah kalau kita selalu merasakan bersama Allah. Coba aja kalau nggak percaya, buktiin sendiri. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu bagaimana kalau umpama misalnya, jikalau seandainya apabila, ya kan, sama kan, sami mawon, kita belum mampu menjadi hamba yang selalu bersama Allah. Bagaimana? Kata Nabi, fa illam takun ma'allah fakun ma'aman kana ma'allah. Jikalau engkau belum mampu menjadi orang yang selalu bersama Allah, maka jadilah engkau orang yang selalu bersama dengan Allah. Jadi kita harus mendekati orang-orang yang selalu bersama Allah. Siapa mereka? Para kekasih Allah, para aulia Allah, guru mursyid kita. Walaupun secara ragawi, secara jasadi, secara fisik Pangersa Abah Anom telah wafat, namun kita harus bisa merasakan kehadirannya dalam hidup ini. Bahkan kita harus bisa merasakan beliau selalu membimbing ruhani kita. Harus bisa merasakan seperti itu. Jadi siapa bilang guru mursyid yang telah wafat tidak bisa membimbing murid-muridnya? Bisa. Justru kalau sudah wafat, guru mursyid itu membimbing seluruh murid-muridnya di dunia secara ruhani itu lebih leluasa, karena tidak ada keterkaitan dengan masalah urusan dunia, sudah putus dunia. Jadi kita harus merasa dipantau oleh Pangersa Abah Anom ini. Ketika kita mau berbuat dosa, kita merasa dilihat oleh Abah Anom, aduh malu saya dilihat guru saya, nggak jadi berbuat dosanya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa kalau umpama kita belum bisa selalu bersama dengan Allah, kita oleh Nabi disuruh selalu bersama dengan orang yang selalu dengan Allah? Kenapa? Karena kata Nabi, fa innahu yusiluka ilallah.
Karena sesungguhnya orang yang selalu bersama Allah, dia akan membawa kita menuju kepada Allah. Dia akan menuntun kita menuju kepada Allah. Baik menuntun secara zahir maupun menuntun secara ruhani. Orang yang selalu bersama Allah, orang yang sudah dekat kepada Allah, terlepas dari apakah masih hidup atau telah wafat, yusiluka ilallah, ia akan menyampaikan kita menuju kepada Allah. Kita akan dibawa sampai kepada Allah. Karena memang kita asalnya dari Allah. Meninggal dunia nanti harus kembali kepada Allah. Sehingga Wak Jejen almarhum Wakil Talkin Pangersa Abah Anom, pimpinan Pondok Pesantren Az-Zainiyah Sukabumi, pernah mengatakan begini. Saya selalu ingat kata-kata itu. Kata beliau, kalau kita meninggal dunia, kita mati. Benar kan? Benar enggak? Ya. Kalau kita meninggal dunia, kita mati. Benar enggak? Ya kalau masih hidup namanya belum meninggal dunia tuh. Kata beliau, kalau kita meninggal dunia, kita mati, kita enggak usah khawatir, enggak usah cemas. Jasad kita ada yang nganterin enggak ke kuburan untuk dikubur. Enggak usah khawatir, banyak. Ada Pak RT, ada Pak RW, ada Pak Kadus, ada jamaah masjid, ada teman kita. Enggak usah khawatir. Justru yang kita khawatirkan kalau kita meninggal dunia, kalau kita mati, kira-kira siapa nanti yang akan menghantarkan ruh kita sampai kepada Allah? Kecuali guru mursyid. Makanya berbahagialah orang-orang yang sudah punya guru mursyid, yang mukamil. Kita harus bersyukur dengan taufik hidayah dari Allah. Kita tanpa menduga, tanpa disangka-sangka, kok sekarang saya jadi muridnya Pangersa Abah Anom. Harus bersyukur. Saya nggak pernah membayangkan kalau saya akan ditalkin. Bahkan saya pernah beberapa kali diajak ditalkin, saya selalu nolak. Tapi oleh karena Allah sudah menghendaki saya harus jadi muridnya Pangersa Abah Anom, ternyata udah 5 kali ditalkin. Bahkan tahun 90 saya pernah ketemu langsung dengan Pangersa Abah Anom di kamar pribadinya. Dan kurang lebih 1 jam saya ngobrol di situ. Abah Anom masih segar. Ya masih usia 60 tahunan lah, itu tahun 90. Ketika saya waktu itu masih mondok di Pondok Pesantren An-Najah Garut. Saya diajak guru saya silaturahim ke Suryalaya, ke Pangersa Abah Anom. Berangkat 4 mobil, santri putra, santri putri, banyak lah. Tapi dari sekian santri putra, santri putri yang diajak, di luar dugaan saya yang dipanggil oleh Pangersa Abah Anom. Ini demi Allah saya nggak bohong, saya masih ingat. Tahun 90 itu. Saya masih kuliah di Garut. Saya dipanggil. Tapi yang manggilnya guru saya, Ajengan Deden Badujaman, pimpinan Pondok Pesantren An-Najah Garut, Kampung Pangkalan, Langensari, Desa Tarogong. Tarogong ya. Saipudin dipanggil sama Abah. Masuk saya ke kamar Abah. Di kamar bertiga, kurang lebih 1 jam. Saya waktu itu belum ditalkin, tapi sudah ketemu langsung, bahkan ngobrol langsung sama Pangersa Abah Anom di kamar pribadinya. Masya Allah, ternyata sekarang saya sudah 5 kali ditalkin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah Pangersa Abah Anom Syekh Ahmad Saibul Tajul Arifin radhiyallahu anhu bin Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad, beliaulah nanti akan menuntun, membawa ruh kita sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan kaget nanti kalau bapak-bapak sedang dalam keadaan naz'a, sedang proses dicabut nyawa oleh malaikat Ijrail, sedang dalam keadaan sakaratul maut, jangan kaget kalau Abah Anom nanti hadir membimbing kita, mentalkin kita supaya kita meninggal dunia husnul khatimah. Terserah percaya monggo, enggak percaya itu juga terserah lah. Kalau pengen bukti, penasaran, sakarat dulu silahkan. Gitu aja kok repot.
Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kondisi hamba sedang dekat dengan Allah, yang pertama kondisi sedang bersujud kepada Allah di dalam sholat yang sedang dikerjakannya. Terlepas dari apakah sholat yang sedang dikerjakannya sholat sunnah ataupun sholat fardu. Yang kedua, kondisi sedang saum, sedang berpuasa. Itu kondisinya sedang dekat dengan Allah. Yang ketiga, kondisi sedang membaca kitab suci Al-Quran. Yang keempat, kondisi sedang berzikir kepada Allah. Yang kelima, kondisi sedang berdoa, bermunajat kepada Allah. Yang keenam, kondisi sedang bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketujuh, kondisi sedang menolong saudaranya yang sedang dalam kesusahan. Baik para jamaah, yang pertama, ketika kita sedang bersujud kepada Allah di dalam sholat yang sedang kita kerjakan, maka di saat itu kondisi kita sedang sangat amat dekat dengan Allah. Maka perbanyaklah doa di dalam sujud, karena kita posisinya sedang dekat. Artinya berdoa di dalam sujud di dalam sholat itu lebih mendekati untuk diijabah, lebih cepat diijabahnya gitu. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis dengan nomor urut 482 terdapat dalam kitab Sahih Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia telah berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aksirud du'a, rawahu Muslim. Kata beliau dalam hadis ini, kondisi seorang hamba yang sedang paling dekat dengan Robnya, dengan Tuhannya yaitu Allah, adalah ketika ia sedang bersujud. Wahuwa sajidun, ketika ia sedang bersujud. Fa'aksirud du'a, maka perbanyaklah berdoa di dalam sujudmu. Makanya kalau kita lihat di masjid ada orang sholat sunnah sujud terakhirnya lama, nah beliau sedang mengamalkan hadis ini. Kita jangan comel, jangan usil sujud lama-lama, riya, pengen disebut orang ahli sujud. Jangan, nggak boleh berprasangka buruk. Belum tentu di hatinya begitu. Kita belum apa-apa udah mendikte orang salah. Nggak boleh. Jaga hati kita dari prasangka buruk kepada orang lain. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Di saat bersujud. Kemudian doa yang paling terbaik untuk kita panjatkan kepada Allah di dalam sujud, doa yang paling afdol adalah doa yang dulu pernah saya sampaikan. Mungkin para ikhwan masih ingat. Allahumma inni as'alukal mu'afata fid dunya wal akhirah. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu mu'afah. Mu'afah itu keselamatan, kesejahteraan zahir batin dunia dan akhirat. Itu mu'afah itu udah mencakup dunia dan akhirat, mencakup seluruhnya. Badan sehat, hati tenang, rezeki mengalir deras, halal berkah, istri soleh, anak-anak soleh. Itu mu'afah itu. Penyakit jauh, keinginan dimudahkan, itu mu'afah. Makanya kata Nabi dalam hadis
Beliau pernah bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma min da'watin yad'u bihal 'abdu afdala min Allahumma inni as'alukal mu'afata fid dunya wal akhirah." Kata Nabi, tidak ada doa yang diucapkan oleh seorang hamba ketika ia berdoa yang lebih afdol selain doa Allahumma inni as'alukal mu'afata fid dunya wal akhirah. Coba kita baca bareng-bareng 3 kali, tapi ini berdoa sungguhan, bukan untuk menghafal, tapi berdoa sungguhan, bukan untuk menghafal doa. Bukan untuk menghafal doa, tapi berdoa sungguhan. Siapa tahu diijabah. Jam berapa ini? Jam berapa nih? Wah, udah mulai turun malaikat nih mengamini doa kita. Yuk kita baca bareng-bareng 3 kali. Mudah-mudahan diijabah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal mu'afata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal mu'afata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal mu'afata fid dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Harus yakin doanya diijabah. Harus yakin itu. Yang kedua, kondisi sedang saum. Ketika seorang hamba sedang menjalankan saum atau puasa semata-mata imanan wahtisaban, atas dasar iman kepada Allah dan ikhlas semata-mata karena Allah, mengharap ridha Allah, maka di saat ia sedang berpuasa, ia posisinya sangat amat dekat kepada Allah. Maka perbanyaklah berdoa kalau kita sedang berpuasa, terutama doa yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Perbanyak doa itu di bulan Ramadan nanti, insya Allah. Pertanyaannya adalah, silahkan dijawab. Yang jawabannya benar dapat hadiah umroh. Berangkat sendiri, uang sendiri. Hah? Oh, brosur. Berupa brosur. Nanti brosur diisi sendiri. Pertanyaannya adalah, kenapa orang yang sedang berpuasa dikatakan bahwa orang tersebut posisinya sangat amat dekat kepada Allah? Silakan jawab. Saya tunggu sampai jam 1. Hah? Wong iki akeh ora ono satu siji blokok. Masya Allah. Baik, jawabannya adalah li'annal istigna'a anit ta'ami wa ghairihi minasyahwati min sifati rabb. Palamma taqarrabas shaimu ilallahi bima yuwafiqu sifatahu adapahu ilaihi. Nah, ini jawabannya. Panjang kan? Silakan diulangi. Yang bisa mengulangi dapat hadiah ibadah haji plus. Ayo, 1, 2, 3. Bercanda aja, bercanda biar gak ngantuk. Baik, kita artikan. Li'annal istigna'a anit ta'ami wa ghairihi. Karena sesungguhnya tidak membutuhkannya terhadap makan dan yang lainnya seperti minum, minas syahwati, dari memperturutkan syahwat, dari memperturutkan keinginan syahwat, seperti makan, minum, berjima bersama istri. Nah, tidak adanya syahwat-syahwat seperti itu, berarti sedang puasa, menahan makan, minum dan syahwat.
Min sifati Rabbi, itu adalah sifat Allah. Allah makan tidak? Awas. Masa nggak tahu sih? Allah makan tidak? Jangan sampai mengatakan Allah makan. Kalau kita mengatakan Allah makan, Allah minum, Allah kawin, Allah punya anak, itu udah keluar akidahnya dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena Allah itu mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan makhluknya. Allah nggak bisa disamakan dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Qul huwallahu Allahus lam yalid walam yakul lahu kufuwan. Nah, itu sifat Allah, tidak makan, tidak minum, tidak seperti kita melakukan jima bersama istri. Nah, ketika orang yang sedang berpuasa mendekatkan dirinya kepada Allah dengan amalan puasa yang menyerupai sifat Allah, tidak makan, tidak minum, tidak memperturutkan hawa nafsu, adopahu ilaihi, maka berarti ia mengidopatkan dirinya, jiwa raganya, lahir batinnya, ia sandarkan sepenuhnya ilaihi kepada Allah. Berarti dekat dengan Allah orang puasa itu. Maka perbanyaklah berdoa sedang puasa. Kondisi selanjutnya adalah kondisi hamba Allah yang sedang berdoa. Kita persingkat aja. Kalau dibahas 7-7-nya mungkin sampai jam 2. Kita langsung ke nomor 5 aja deh. Nomor 3 dan 4 dilewat. Ya. Kondisi seorang hamba sedang dekat kepada Allah adalah di saat ia sedang bermunajat, sedang berdoa kepada Allah. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharaini. Beliau mengatakan qaribun bil ijabah inda su'al ba'idun bi ta'azzuji la yunalu. Kata beliau begini, Allah itu sangat dekat ketika ada seorang hamba sedang berdoa kepada Allah. Makanya kalau kita sedang berdoa itu harus khusyuk. Kita harus benar-benar sedang merasakan sedang berada di hadapan Allah. Kita sedang memohon kepada Allah. Nah, sangat dekat itu, tidak ada jarak. Allah itu sangat jauh keperkasaannya dengan makhluk. Dari makhluk tidak mungkin dikalahkan keperkasaan Allah oleh makhluk. Dalam Al-Quran surat 2 Al-Baqarah juz 2 ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i jada'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kata Allah, dan apabila manusia bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, katakan, Pak inni qarib, sesungguhnya aku itu sangat dekat dengan mereka. Ujibu da'watad da'i jada'ani, aku akan mengijabah, akan memperkenankan doanya orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Artinya orang yang sedang berdoa kepadaku, dia sangat dekat denganku, kata Allah. Aku mendengar doanya. Falyastajibuli, maka mereka harus memenuhi perintah-perintahku. Wal yu'minu bi, dan mereka harus beriman kepadaku. La'allahum yarshudun, supaya mereka senantiasa selalu berada dalam kebenaran, dalam petunjuk Allah. Baik. Jadi yang dibahas cuma 3. Pertama apa tadi? Yang pertama sedang bersujud. Yang kedua sedang puasa. Yang ketiga sedang semuanya ada 7 tadi kan? Berarti yang nggak dibahas 4. Yang 4 yang pertama apa? Iya, udah tadi di awal membaca Quran. Yang kedua berzikir. Yang ketiga sholawat. Yang keempat menolong saudaranya sesama agama yang sedang dalam kesusahan. Ini yang terakhir. Kata Allah dalam hadis riwayat kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis dengan nomor urut 2699 dalam kitab Sahih Muslim. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Ahmad, Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah. Rasulullah bersabda, "Wallahu fi aunil abdi, makanal abdu fi auni akhi." Allah akan selalu memberikan pertolongan kepada hambanya
selama hambanya mau menolong saudaranya yang sedang dalam kesusahan. Nah, ini menjadi bukti bahwa orang yang sedang memberikan pertolongan kepada saudaranya yang hidupnya dalam kesusahan, dalam kesedihan, dalam kemelaratan, berarti dia sedang dekat dengan Allah. Buktinya apa? Buktinya kata Allah, aku akan menolong dia selama dia menolong saudaranya yang sedang dalam. Bukankah orang yang selalu ditolong Allah adalah orang yang dekat kepada Allah? Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih kalau kepanjangan ya. Mohon maaf, maaf banget ya. Saya jangan dilaporin ke polisi ya. Maaf banget ya. Karena tanggung pembahasan, ibarat ngerokok, tinggal sedikit lagi tanggung, dibuang sayang. Masih ada 500 perak. Demikian. Yuk kita sama-sama membaca, mengistiqomahkan zikir jalalah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah al-majkuru bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'rufu bil ihsan. La ilaha illallah kulla yaumin huwa fi sya'an. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan. Ihsanukal qadim ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya wa amitna fi tariq
fitani wa mu'afati minal fitani. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana min maqasidid dunya wal akhirah waqti hawaijana min hawaijid dunya wal akhirah wa yassir lana umurana min umuri dunya wal akhirah wastajib du'aana innaka sami'ud du'a. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.